Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas masalah GSJ atau Mbah Din akan mendatangi GNS. Mau nyerbu, sahabat. Nggak tahu ini mau bakar padepokan, mau nyerbu, apa mau perang, apa mau gimana gitu ya. Yang jelas saya dapat info ini dari netizen. Banyak yang bilang, Kim Mercon tolong GNS mau diserang GSJ. Netizen GSJ juga ngechat ke saya. Kim Mercon bantu GSJ untuk meratakan GNS. Wah, saya bingung ini harus ngebantu yang mana gitu ya sahabat ya. Harus ngebantu yang mana. Cuman saya akan mempelajari dulu pernyataan daripada GSJ sahabat ya. Kita tonton dulu gitu ya. Cuman di sini saya juga tadi teleponan sama Mas Karyo. Mas, ini GSJ sama GNS ribut kata saya. Iya Kim Mercon. Ayo berangkat kata saya. Kita ke sana. Kita pisahin. Sebab kalau GSJ sama GNS ribut ini kata saya bakal terjadi gempa bumi, banjir dan longsor kata saya. Wah, saya nggak berani. Kim Mercon kata Mas Karyo. Nggak berani kenapa Mas? Wah, pokoknya nggak berani katanya. Saya hanya membantu lewat jauh aja kata Mas Karyo. Oh ya udah kata saya. Saya juga nelfon Gus Idris. Gus kan dekat ke tempatnya GSJ dan GNS. Ayo kita ke sana mendamaikan. Sebab kalau GSJ dan GNS perang, adu ilmu, bakal terjadi longsor, gempa bumi, wabah penyakit di mana-mana. Diabetes, mencret, kadas, kudis, kurap, kutil, dan lain-lainnya. Karena GSJ punya kekuatan, GNS punya kekuatan. Kalau dua-duanya adu kekuatan, itu bakal terjadi longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, ya kan? Semua warga di Indonesia kemungkinan kena wabah penyakit. Gitu. Kata Gus Idris, wah saya nggak berani. Bukan ilmu saya nggak mampu, saya bisa aja ngelawan mereka. Cuman urusan saya juga banyak. Saya juga pusing nih mikirin si Ustadz Ilyas nih berkhianat kata Gus Idris. Ustadz Ilyas ini udah nggak ikut saya lagi, pusing saya, udah biarin Ustadz Ilyas ini nggak jadi tim saya lagi. Jadi Mas Karyo pusing punya urusan, Gus Idris pusing punya urusan, ya saya mau kesananya ikut siapa gitu ya, sama siapa gitu. Nah, kita tonton dulu lah. Ini mau perang ini. Nyari keringet ya sahabat. Nih. Suara aman nggak suara? Apa yang kamu lakuin? Aku mau Nah, sip. Kalau kita nggak pernah ngomongin orang itu, dan orang itu ngomongin kita, berarti kita itu ada di... Kita cepetin dulu suaranya ya sahabat ya. Karena Samsudin ini kalau ngomong itu lambat, nggak cepet. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu nggak pernah salah sama orang itu, terus orang itu kok ngomongin kamu, ngomongin kejelekanmu atau bahkan menghina kamu, kamu harus senang. Kamu harus senang. Karena apa? Karena ketika kamu nggak pernah salah sama orang itu, kamu dibicarakan kejelekan kamu, kamu dihina, maka dosa kamu untuk dia, pahala dia untuk kamu. Terus apa yang harus membuat diri kita kecewa? Apa yang harus membuat diri kita kecewa? Saya habis minum obat, makanya keringetan nih sahabat, gitu. sakit. Kalau dia bilang saya tidak sakti, memang saya tidak sakti. Siapa yang pernah bilang saya sakti? Tapi kalau mau duel ya ayo gitu aja. Mantap. Kalau mau duel ya ayo gitu aja. Tanda tangan di atas materai. Tanda tangan atas materai. Sampai mati gitu. Kan dia bilang saya tidak berilmu, dia yang berilmu, kan dia sakti toh. Cuma ngomong aku duel terus aku mati kan ya. Alhamdulillah kan. Mantap ini. Wong sakti kan, dia wong sakti kali. Mau nyerang saya model kayak gimana enggak apa-apa. Tapi jangan pernah menyerang keluarga saya. Kalau sampai nyerang keluarga saya, sampai nanti benar-benar berhadapan sama saya. Kan beliau tadi kan bilang saya mantap ini udah. Saya sakti ya, memang iya. Dia kan yang sakti. Sekarang ini aja wis. Buat klarifikasi Gus Nur. Nur Samsun nih. Buat klarifikasi. Mantap. Buat klarifikasi monggo. GNS ditantang ini kalau buat sampai bikin klarifikasi, saya tak datang ke sana. Soalnya apa? Beliau ini
Tadi ya sempat saya lihat juga videonya itu yang mengatakan saya itu cabul ya, saya itu ke hotel, ngomongin tentang istri saya dan lain sebagainya. Yuk buat klarifikasi. Tanda tangan di atas materai, kamu sakti saya nggak sakti, tanda tangan, jual sampai mati, gak ada tuntutan dari keluarga. Wih, ini laki baru nih. Saya mau kesananya jauh sih. Ini ada intro dulu ini ya. Tadi tuh cuplikannya. Alhamdulillahirobbil hadrati. Iya kira. Kita cepetin ya sahabat ya. Orang ngombe obat-obatan. Apa iki jenenge ini? Ngono yo gak. Akeh wong uripe sengsara, kuwi ora. Oh, kula mboten patah iling. Ngono koyo enek sing Menit keberapa ini bisa masukin ini? Papat asman Allah iki mau Panjang amat. pahala dia untuk Oh ini nih, sini nih. Dan orang itu ngomongin kita tahun sampai beberapa bulan ini terus mengatakan apa yang masih Oh ya. Di sini nih. diri kendi belum ngerti jati diri makanya iso tele kendi nih kendi iki ben iso duwe pengendali ning di diri akhirnya ngerti jati di diri akhirnya iso menempatkan di diri kowe oleh ning jopo dan dicurahkan ngatur-ngatur tapi balik nang omah dadi wong tua cara kowe duwe ibu ya pada pangkudu pangkas sungkem karo ibu mau coba kowe ning jopo dadi curahkan nang omah cuma apa jenenge kuwi Saya nonton di channelnya Gus Samsudin ya. diri ngono kendi enak kendi tapi Kita tonton dulu sahabat. kendi ini wonten dari pihak YouTuber ini beberapa tahun sampai beberapa bulan ini terus mengatakan apa yang masih kurang baik Pak menurut saya ini masih mengatakan bohong, masih mengatakan penipuan dan lain-lain. Intinya masih menghina apalah pada sampai saat itu apa Pak? Iya. Kalau kita tidak pernah ngomongin orang itu dan orang itu ngomongin kita, berarti kita itu ada di depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu tidak pernah salah sama orang itu, terus orang itu kok ngomongin kamu, ngomongin kejelekanmu atau bahkan menghina kamu harus senang. Kamu harus senang. Kenapa? Karena ketika kamu tidak pernah salah sama orang itu, kamu dibicarakan kejelekan kamu, kamu dihina, maka dosa kamu untuk dia, pahala dia untuk kamu. Terus apa yang harus membuat diri kita kecewa? Apa yang harus membuat diri kita kecewa? Ya kalau dia menghina saya, dia enak aja, ya alhamdulillah kayak gitu aja. Kalau dia bilang saya tidak sakti, memang saya tidak sakti. Siapa yang pernah bilang saya sakti? Tapi kalau orang mau duel, ya ayo gitu aja. Tanda tangan di atas materai. Itu, ayo duel sampai mati, kayak gitu. Kan dia bilang saya tidak berilmu, dia yang berilmu, kan dia sakti toh. Dia menolong aku terus aku mati kan ya. Dia itu GNS ya sahabat di sini ya. Mati neng wong sakti kan, wong sakti tapi memberantas dukun santet di sing asli real, dia bilang kan real semuanya kan settingan, kan gitu. Ya gini aja, siapa itu namanya? Aduh, Aku tolak. siapa namanya ini? Oh ini videonya, saya tak dengar dulu. Ente sama Gus Samsudin level ilmunya tinggi mana? Saya nggak tahu. Setahu saya dia pun nggak punya ilmu aslinya. Soalnya saya kapan-kapan mau gerbek Gus Samsudin boleh nggak? Boleh saja menurut dukung kalau memang bisa menyadarkan dia. Karena saya dapat tugas dari Abah Yai, dia kan satu pesantren sama saya. Sekarang kan tanahnya kan dia banyak tanahnya. Pengobatannya dia itu sehari, si Udin itu sehari itu bisa mencapai 80 juta loh. Iya, sehari itu. Kali aja 1 bulan, 30 hari. Berapa? Jadi kata GNS Samsudin itu hasil pengobatan 80 juta per hari gitu. Kan biasanya kan kalau ada yang berobat tuh suka ngasih amplop gitu kan. Ada yang pakai mahar dan lain sebagainya gitu kan. Gitu. Nah, GNS dapat data ini dari mana ya? Kita tonton dulu. Puyeng saya. Dua M itu 1 bulan itu, makanya dia beli tanah itu banyak sekarang. Itu hasil cek kayak gitu. Ngeri kan? Besok itu kalau mati bagaimana coba? Dipikirkan nggak kayak gitu? Kalau hanya urusan tobat, gini loh, kalau tobat, oke lah. Terkadang orang itu hanya mengandalkan yang penting saya kaya dulu, nanti kalau saya urusan dosa saya bisa tobat. Nggak bisa kayak gitu. Boleh saja minta dukung kalau memang bisa menyadarkan dia. Karena saya dapat tugas dari Abah Yai, dia kan satu pesantren sama saya. Oh, satu pesantren.
Ya udah satu pesantren, cuman beda tahun. Aku masuk, dia keluar. Siapa yang setuju ngerebek? Saya ngerebek. Mau minta makan jawab ya. Ya iklan. Kadang-kadang banyak orang yang pansos ya di medsos itu sok keras gitu ya. Pusing gentle mah langsung aja. Siapa tadi namanya? GNS. Nah, Nur Samsun. GNS nih. Selalu bilang kalau dia itu adik seperguruan saya kan gitu. Selalu bilang seperti itu ya. Terus tadi bilang juga satu perguruan dengan saya kan gitu. Saya belum pernah tahu dia di pondok dulu. Saya nggak pernah tahu. Saya sambil Baik tiduran di sahabat ya. Pondok Abu Dardia saya Nggak juga sehat nggak pernah. sahabat. Di pondok tempuran saya tidak pernah lihat. Tempatnya Pak Suyuti ya saya nggak tahu beliau. Ya tidak apa-apa. Kalau beliau kan orang sakti. Orang sakti ya, orang beliau. Kalau saya kan tidak sakti. Kalau semua video beliau itu kan real ya. Dia kan videonya semuanya real beneran. Kalau saya kan video saya semuanya settingan. Gitu. Kenapa Bang Joko batuk-batuk? Oh dia tuh kalau ada lagi. Iya sebenarnya kalau saya males ya nanggepin hal kayak gitu. Karena ya namanya orang berjuang pasti akan ada ujiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun orang yang bisa dibilang terkenal kayak saya ya. Kalau nggak terkenal nggak mungkin dikomentari kayak gitu. Ya pasti diomong lah. Dan saya satu prinsip saya. Sebaik apapun yang kita lakukan, yang namanya orang nggak suka, itu pasti ada. Maka yang paling penting, lakukan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia itu keinginannya beda-beda loh. Jangan jenengan tentang saya aja pasti beda. Senangnya saya tanya, sama senangnya saya gimana? Pakai kopi ya Gus? Saya tanya lagi kopinya. Sama pengennya kayak gimana? Sama pakai udeng-udeng Gus? Saya tanya, sama senangnya saya pakai apa? Pakai belampan udah nurutin 10 orang aja nggak bisa. Apalagi kok mau nurutin orang sedunia, nggak akan mungkin bisa. Yang penting kamu lakukan semuanya menurut keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kesan Gusti Allah. Maka semuanya akan tenang. Belajar ilmu hikmah itu untuk mencari sebuah ketenangan. Kalau beliau ini terlalu sakti ya. Aja gampang komentari. Gampang komentar. Kalau saya mohon maaf. Saya itu udah terlalu banyak jeleknya. Sampai itu masih mau kesini ketemu sama saya itu. Karena sampai itu masih mengira saya itu baik kok. Lu sampai kalau tahu jeleknya saya, aduh, gak mungkin mau kesini. Itu masih kelihatan baik itu karena apa? Karena Allah itu masih menutupi aib saya. Soal dibongkar keburukan saya, aduh, ini parah teman. Saya bisa aja di sini ngeliat orang cantik di AP ini di TikTok. Anak sampean tak hilang. Gajal nek kamar dhewean, ruang meja ayu, tak delok wangi sapa ra didelok. Iku lho sing angel. Ngono kok tak ngomong kelek wong liyan ta. Elek dhewe sabar-kabar kok ngomong elek liyan. Mikirin kejelekan kita aja sudah banyaknya luar biasa kok mau mikirin kejelekan. Makanya aku gak pernah gelem gah. Saya melihat dari saya pertama bikin YouTube pernah saya nyenggol orang. Pernah saya jelekin orang, buat apa saya sendiri udah jelek kok jelekin orang. Ayo padha karo partai dia buka dhewe. Ki opo? Satu hal lagi saya punya prinsip. Setiap orang yang suka mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau saya suka ngomongin jeleknya orang, aslinya saya yang jelek. Aslinya saya jelek. Sampai kok bangga ada orang ngomongin, woi kamu punya temanmu ngomongin kejelekan dia, kamu bangga diajak ngomong tentang kejelekan orang. Besok kamu tidak ada, kamu yang diomongin kejelekannya, diajar kamu sama dia. Wong itu sudah wataknya kebukti enggak? Ya bukti teman-temannya semuanya yang gabung sama dia. Gus Herman Maulana. Itu kayak gimana ngantem saya dulu itu. Wah saya dobol, saya itu pakai trik dan sebagainya. Setelah ketemu sama saya, ya Allah saya minta maaf, biasa saya malah senang kalau ngomongin kejelekan saya malah senang. Itu menjadi teguran dan juga menjadi bantu saya. Apa mainnya kayak gimana menyerang saya itu? Ya itu, sana halu, sini hula, dan sebagainya apa. Wes, akhirnya gimana sekarang? Yang disuruh untuk menjelekkan saya, jelek-jelekan sendiri sekarang. Teman-temannya sih pernah, ya Allah pernah makan bareng, pernah apa sih? Gak apa-apa, siapa ini namanya ini? Si Cungkring ini, siapa? Kiana. Gak apa-apa, jenengan ngomongin. Ya gak apa-apa, ngomongin kejelekan saya gak apa-apa. Sebut aja orangnya kok, gak apa-apa, dia udah berkali-kali. Di situ, saya lihat nyebut nama saya di channel YouTube-nya itu, sudah hampir ada 10 kali kok. Video yang apa namanya itu nanti satu persatu tak lihat, nggak apa-apa, tak lihat aja, nggak apa-apa. Jenengan bilang saya tidak sakti, nggak apa-apa. Mau nyerang saya model gimana, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah
menyerang keluarga saya. Kalau sampai menyerang keluarga saya, sampai nanti benar-benar berhadapan sama saya. Kan beliau tadi kan bilang saya tidak sakti, kan tidak apa-apa. Saya tidak sakti, ya memang iya. Dia kan yang sakti. Sekarang gini aja wis, buat klarifikasi Gus Nur. Tuh Samsun nih, buat klarifikasi. Buat klarifikasi monggo. Kalau sampai bikin klarifikasi, saya tak datang ke sana. Soalnya apa? Beliau ini tadi ya sempat saya lihat juga videonya itu yang mengatakan saya itu cabul ya, saya itu ke hotel, ngomongin tentang istri saya dan lain sebagainya. Klarifikasi. Tanda tangan di atas materai, kamu sakti saya nggak sakti, tanda tangan, duel sampai mati, gak ada tuntutan dari keluarga. Tak terima yuk. Itu kalau orang jangan sakti kan, sakti, dukun sat-sat kayak gitu kan, itu sama saya aja. Bikin klarifikasi, Gus Samsudin, saya siap, tarung sama tanda tangan sama sampean, tarung duel di atas materai, kita bacok-bacokan boleh, atau kita berantem aja tangan kosong. Pakai apa? Kalau kamu pakai punya ilmu sakti, pakai ilmu sakti. Aku yang nggak punya ilmu, tak pakai ini aja, tangan ini aja. Ayo, itu yuk. Bikin klarifikasi. Siapa ini? Siapa tadi? Kayaknya bikin klarifikasi. Tanda tangan di atas materai, berantem sampai mati. Kamu saktian, bahkan nggak nuntut, nggak ada tuntutan hukum. Yuk, dibuktikan. Ini orang sakti dari Ngawi nih. Laki-laki apa perempuan? Kalau nggak jawab berarti perempuan. Itu aja. Oke. Itu jawaban saya tuh. Yang mulia, yang saktinya luar biasa GNS ini. Ya. Matan Mawan pun bakal dilanjutin. Itu biar jadi urusan saya aja. Yang beliau kan sakti. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ngeri nih kalau udah ketua Padepokan bicara, ini merinding saya ya. Merindingnya mah ini sepertinya saya lihat. Wih, iklan coy. Ih. Aduh, ini gimana ini? Aduh. Ini saya mau nanya dulu nih. Nih penonton dukung GNS apa GSJ nih? Coba. Dari kemarin saya kira beres gitu kan. Oh, semakin panas gitu. Keringetan saya sahabat. Habis minum obat. Biarin ya. Demam sahabat. Saya tuh demam tuh. Bacaannya tuh. Demam ya. Demam berdahak. Semalam kan saya ngegerebek si Darja itu sama si Jamila. Ini paracetamol. Tuh. Wah, bakalan rame ki, aku jagoin GNS Nuryani. Sekarang itu nggak tua nggak muda, nggak silaturahmi biar tidak salah pendapat. Ya, ayo GNS ditantangin Gus Samsudin, jangan diem aja. GNS dong. Assalamualaikum Ki Mercon, Gus Jaki, sekeluarga dan santri-santrinya semua sehat selalu dan lancar rezekinya dan dakwahnya dan misi-misinya demi kebaikan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jadi saya ini lagi nggak sehat badannya sahabat ya. Tadi ada orang tua saya nengok saya lagi sakit gitu kan. Kan saya sebenarnya ini mandiri sahabat ya, nggak tinggal sama orang tua gitu. Saya ini misah sama orang tua. Terus curhat saya ke orang tua, kalau sakit itu kenapa ya pengennya diurus sama orang-orang yang kita sayang gitu. Terus kata orang tua, ya gimana lagi, namanya susah senang sama dia gitu loh. Nah, minum obatnya Ki biar cepat sembuh. Ya udah tadi gitu kan. Dukung GSJ lah Ki, orangnya santun beradab lagi. GNS lah, tetap GNS. Aki jangan bela sana bela sini, di tengah-tengah aja Bunda Irwan. Oke, GNS oke. Samsudin dong, orang yang nggak pernah gibahin orang, nggak pernah nyenggol orang. Ayo terus berpendapat aja ya. Kalau saya begini sahabat ya, saya nelpon Mama Skaryo. Mas, masalah GNS sama GSJ ini gimana sih? Ini masalahnya udah dulu, udah lama katanya. Ya ini tadi seperti kita lihat, GNS ini sering ngomongin GSJ gitu kan. Bahkan saya juga sama, dulu saya gabung sama GNS. Saya nggak munafik, saya nggak ngejilat. Bukan berarti saya ribut sama GNS mau ngejilat Samsudin. Nggak ada istilahnya saya di YouTube jilat-jilat itu ya. Pada saat itu setahun yang lalu kalau nggak salah, saya juga gabung sama GNS.
mengkritik, lebih tepatnya mengkritik, bukan menyerang. Saya itu mengkritik GSJ tentang masalah pengobatan keris, ya kan. Pengobatan keris, kalau perang lawan dukun mau pakai ilmu apa, hilang dan lain sebagainya, bodoh amat. Tapi kalau udah sifatnya ngobatin orang gitu ya, keluar keris segala macam, nah itu wajib dituntut pembuktian gitu. Saya lebih ke situ aja gitu, nggak lebih, bukan mau menghujat apa gimana. Mungkin bahasa saya terlalu keras pada saat itu. Kesini ya, setelah Samsudin ini beres sama pesulap merah, beres sama yang lain, adem lah pembahasan GSJ ini, ya saya juga adem gitu. Makanya saya nggak ngeritik lagi Samsudin, dan saya juga tidak menghujat lagi yang namanya Samsudin gitu. Ya mungkin Samsudin secara tidak langsung udah melihat video saya dan berubah gitu ya. Karena saya juga selama di YouTube mengadakan pengobatan itu nggak pernah saya pakai mahar. Penonton di YouTube kalau pernah dimintain mahar sama saya berobat, maharnya 2 juta, maharnya 10 juta. Tuntut saya, laporin ke penjara ya. Atau ambil lagi uangnya ya. Saya nggak pernah pakai mahar kalau biaya ngobatin orang. Mau dia buta, mau dia lumpuh, mau dia patah tulang, itu nggak ada biaya di saya. Datang ke sini, yang patah kaki saya gergaji, saya putusin kakinya, pulang gratis, nggak bayar, istilahnya gitu. Yang buta saya congkel matanya sini, pulang gratis, nggak bayar, gratis di sini. Kalau pernah saya ngobatin nonton, ngobatin subscriber pakai mahar, datang ke sini ambil lagi uangnya. Nah, makanya saya kritik Samsudin gitu. Karena ada data dan faktanya. Dulu itu di Samsudin berobat pakai daftar. Daftar uang pendaftaran sekian, kalau dipegang santrinya sekian, kalau dipegang Samsudin sekian. Gitu, wajar kalau saya keras pada saat itu. Nah, saya pada saat itu sama GNS. Memerangi Samsudin itu sama GNS, saya tidak munafik, saya tidak menghilangkan itu, ada datanya gitu. Ada datanya, ada berkasnya, tinggal dilihat aja gitu. Cuman kesini saya rasa ya mungkin GSJ mudah-mudahan sudah tidak seperti itu lagi. Bukan berarti saya paling sok, bukan berarti saya paling bersih hidupnya, enggak. Sama-sama belajar aja. Sama-sama belajar aja. Pada saat itu, saya kan orangnya tanpa kompromi. Kesini, saya diterpang badai. Saya nggak konsisten, ya kan. Dulu itu saya juga serang Mama Sekaryo. Saya hantam Mama Sekaryo habis-habisan. Kemarin waktu sama GNS. Karena apa? Karena masalah foto. Ya mudah-mudahan penonton dewasa, mudah-mudahan penonton cerdas. Kesini. Saya nggak konsisten dalam arti saya ini bendera spiritual, bendera santri, bendera ilmu hikmah tuh saya hilang. Ya. Saya tinggalkan YouTube, cek videonya 3 bulan saya nggak nge-YouTube, 3 bulan saya nggak nemuin tamu, hampir 3-4 bulan. Saya masuk ke dunia malam. Saya ini mau nobatin orang-orang di dunia malam. Masuk saya ke diskotik, sekali ke diskotik saya 6 juta, 7 juta. Kadang-kadang seminggu 5 kali, seminggu 4 kali ke diskotik terus. Saya itu pengen, sebenarnya saya tuh ada misi tersendiri lah, nggak melulu tentang kesenangan, nggak, ada misi tersendiri gitu. Nah akhirnya saya komunikasi sama GNS, saya ada masalah, saya mau gempur nih orang-orang kayak LC, ya kan, kayak orang-orang dunia malam lah, atau katakanlah saya mau nikahin LC lah, saya mau cabut 1 orang gitu loh. Karena apa? LC itu menurut saya cantik-cantik, sayang dengan tubuhnya bagus. Saya nggak munafik ngelihat LC itu, tahu LC nggak? Ladies Club.
ya. Ladies Club itu muka cantik, susu gede, pantat besar, ya kan, seksi habis, mantap ini kata saya. Rencananya mau saya ambil satu, jangan banyak-banyak, saya ambil satu mau saya nikahin nih Elsie. Masalah akidah, akhlak, ya kita didik gitu. Cuman ya kita pendekatan dulu dong. Nggak mungkin dong langsung tiba-tiba Mbak nikah yuk, nggak mungkin. Kan kita kenalan dulu. Berputar seiring waktu, ya kan. Wah, umur saya yang masih muda, pengalaman saya yang masih sedikit, ya. Kemudian karir saya yang lagi bagus-bagusnya harus dihadapkan dan diuji, digoda oleh dunia malam. 4 bulan nggak nge-YouTube, 7 bulan saya vakum, nggak ngobatin orang, nggak ceramah. Bulan mulut, bulan Rajab yang biasanya saya ceramah di stop. 20 panggung ceramah saya batalkan semua. Saya asik di dunia malam. Saya curhatin ke si GNS, si goblok yang namanya GNS, maksud saya bantu saya keluar dari dunia malam, itu aja sih, simpel. Malah aneh-aneh lah jawabannya, ya kan. Saya anggap GNS itu sebenarnya teman dekat gitu kan, teman dekat, kakak saya, saudara, abang lah ya. Jadi saya tuh kayak kalau ada masalah apa saya curhat, yuk bantuin saya gitu. Akan tetapi saya nggak dikasih solusi. Ini udah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Malah aib saya diumbar. Nggak perlu diumbar, saya bakal ngomong sendiri gitu kan. Aib saya diumbar, saya dituduh nidurin tamu. Wah, pokoknya udah kemana-mana. Wajar dong saya menentang GNS. Masalah pribadi, ranah pribadi itu ranah privasi. Kalau Samsudin bilang kalau mau nyerang saya aja, nggak usah masalah keluarga yang diserang. Nah, singkat cerita saya pecah sama GNS. Dor. Lama-lama padam. Sama-sama ya udah berjalan di tracknya masing-masing. Nah, kemudian lama-lama makin kesini GSJ, Bahdin sama GNS ribut. Nah, kalau saya menyikapinya sebenarnya saya bukan ikut-ikutan ya. Kayak begini nih saya live bukan ikut-ikutan. Satu tujuan saya biar penonton ini jangan panik dulu ya. Karena saya sakit, di posisi saya tuh sakit. Ya. Di posisi GNS sakit nih. GSJ ribut sama GNS, posisi GSJ sakit. Posisi GNS sakit, sama waktu saya perang sama GNS, di posisi saya tuh sakit. Dihujat, cabul, wah mesum dan lain sebagainya. GNS juga sakit pasti. Nggak menutup kemungkinan GNS juga banyak diomongin sama fans saya. GNS sombong, cerewet, bawel kayak gitu dan sebagainya. Ada aja yang ngomongin GNS. GNS sakit. Nah, maksud saya live ini ya, saya ini ngomong lagi bener lah. Maksud saya buat penonton. Ya, komennya itu jangan mengundang gaduh gitu loh. Contoh kayak Samsudin misalkan nih, Samsudin tadi udah berstatement seperti itu. Kalian sebagai fansnya Gus Samsudin lebih baik begini komennya. Monggo tabayun. Jangan ikut-ikutan nyerang GNS. Kalian itu penonton. Nggak ada urusan sama GNS. Kalian itu hanya fans. Gak ada urusan sama GNS. Lebih baik dewasa. Lebih baik tabayun Gus. Tabayun GSJ gitu. Bukan berarti saya ngebela GNS. Sama fan GNS juga kalau komen di YouTube-nya GNS atau di YouTube orang lain, coba yang dewasa. Tabayun. Jangan ngehujat orangnya. Kalian tuh gak ada urusan sama GSJ. Penonton GNS tuh gak ada urusan sama saya. Dosa, capek, kasihan. Ya, katanya spiritual. Mau memerangi kemusyrikan, mau dakwah. Dakwahnya di mana, tai, monyet? Dakwahin dulu tuh penonton supaya
Enggak apa sih nyebar kebencian, netral itu aja dulu. Ya, yang didakwahin tuh itu aja dulu. Gampang mau perang ngelawan dukun beneran mah. Nah gitu sahabat, ya. Saya itu lebih ke hati-hatiannya aja. Karena di posisi spiritual yang dihujat tuh sakit. Kasihan GSJ punya istri, GNS punya istri, punya anak. Coba anak-anaknya kalau nonton, wah bapak saya dihujat sama penonton. Sakit ya sakit, jangan. Udah yang biasa aja. Tuh kayak fans saya nih, Tabayun Ki. Udah gitu. Enggak usah ini mah kadang-kadang Samsudin Dobol, GNS cungkring atau apa. Udah penonton mah nggak ada masalah, nggak ada urusan sama spiritual tuh nggak ada. Tonton aja udah gitu. Kecuali spiritualnya sendiri. Kalau saya ngomong GNS cungkring wajar aja karena saya bermasalah sama GNS, ada urusan. Samsudin ngomong GNS cungkring misalkan, wajar nggak apa-apa karena urusan GNS sama Samsudin itu mah ya kita penonton tuh nggak ada urusan apa-apa gitu. Ngantuk sahabat. Pada nyangka saya meninggal tah. Capek gitu. Nah pada intinya sahabat ya, Kimerton ribut sama GNS, Kimerton ribut sama Mas Gadok, Kimerton ribut sama GSJ, Kimerton ribut sama Kang Ujang Bustami. Misalkan ini mah, misalkan di YouTube ya, penonton itu mah tetap tenang. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kan udah pada gede, udah pada pinter, nggak tolol kalian itu. Jangan jadi orang goblok, jangan jadi orang tolol yang ikut ngomporin, yang sok tahu bla 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 bla. Gitu loh. Saya boleh buka baju nggak sahabat? Boleh buka baju nggak? Gila gerah sahabat, keringetan saya. Bagus ini obatnya. Nah saya dicukur kenapa? Maksud saya begini, rambut saya kan gondrong. Jadi pengen aja dicukur gitu, biar press dikit gitu. Tidur di kamar Ki, iya tidur di kamar. Buka jaketnya yang panas saya. Ini pasti keringetan nih. Aurat enggak ya? Dalam sholat sih. Tuh. Puasa sahabat. Biarin sembuh berarti saya ini ya. Udah keringetan gini sembuh ini. Intinya saya ini nggak ngedukung siapapun ya. Udah pada gede, udah pada capek. Ketika GSJ sama GNS ribut, ya udah. Sok ribut, selesain dengan caranya sendiri, gitu. Selesain dengan caranya sendiri. Saya juga sama GNS belum beres sebenarnya, tapi mudah-mudahan aja udah beres gitu. Saya nggak mau permasalahan saya sama GNS itu dibawa sampai akhirat. Cuman kan GNS mungkin masih penasaran, saya itu belum ngakuin istri dan segala macam gitu loh. Kimerton susunya gede masa sih? Emang nggak susu tah. Berarti sembuh saya ini. Kebrek sahabat. Pada intinya mah sebelum saya tutup nih ya sahabat ya. Saya kira Kimerton teman sama GNS. Gini sahabat. Saya sama GNS udah jelas teman.
Kenapa saya bilang GNS teman saya? Saya ngopi bareng, tidur bareng, makan bareng enak sama GNS. Tenang pikiran saya. Nikmat, nyaman saya. Sama Gus Idris makan bareng, tidur bareng, ngerokok bareng, ngopi bareng, gerbek dukun bareng. Teman saya, saudara saya Gus Idris. Mama Skaryo sama. Saya pernah di Padepokan Mama Skaryo di Senang Sejagat di sana. Waktu ngelawan Wukong sama apa itu dulu saya tobatin si Wukong itu. Makan bareng, ngerokok bareng. Ya. Di tempat Kang Ujang Bustomi makan bareng, ngerokok bareng. Cuman saya belum silaturahmi ke GSJ gitu. Bukan berarti saya musuh GSJ, enggak gitu. Cuman saya lagi ada masalah kemarin sama GNS. Biasa sih suami istri ada berantemnya. Bener gak? Suami istri ada berantemnya. Anak sama orang tua pasti ada berantemnya. Pacar, cewek sama cowok pacaran ada berantemnya. Sahabat ada berantemnya. Ada selek. Udah gak usah dibaperin. Jangan sampai benci kemana-mana. Udah. Gitu loh. Saya sama GNS berantem mungkin rebutan janda. Karena secara kasat mata ya gantengan saya. Bener gak? Gantengan saya sama GNS mah. Kalah duit aja saya akuin GNS tuh duitnya banyak sahabat. GNS ini punya mobil banyak. Mewah-mewah. Buang kalah di duit saya mah. Yang selebihnya saya menang lah. Umurnya saya ngedeketin cewek. Ngomong saya kedeketin cewek. Tampang juga ya. Bukannya saya ganteng ya. Emang saya mah ganteng ya. Gantengan saya gitu. Mungkin kalah saing GNS ini. Nah kan konteksnya saya seperti ini kan bercanda. Mau damai gitu loh. Nggak ributin apa sih gitu. Saya juga mau silaturahmi ke GSJ. Setahun tadi sana. Gitu kan. Sosok ganteng Ki. Istilahnya bercanda. Penonton jangan baperan dong. Gatel rambut saya sahabat. Aduh. Pak Lurah sudah almarhum, jangan disebut lagi. Lurah siapa yang udah almarhum? Penonton sedikit. Masalahnya di mana kalau penonton sedikit? Kalau gatal keramasin sini. Meskipun penonton sedikit, ya dengerin. Meskipun penonton sedikit, ya. Yang penting waktunya makan-makan. Gitu loh, Bos. Wih. Ki, kenalin istrinya ke penonton dong. Nih saya kenalin. Sayang, sini. Nih. Ya udah sahabat ya, berhubung ini ada dokter pribadi yang mau nginfus saya, kayaknya saya harus diinfus ini ya. Tapi udah keringetan sih. Tuh. Set. Banjir. Nanti saya mau diinfus. Doain saya mudah-mudahan saya cepat sembuh ya sahabat ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.